Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita tentang sejarah Rasulullah SAW pada saat proses renovasian Ka'bah dan saat pemasangan batu Hajar Aswad. Pada saat umur 35 tahun, para pemuka Quraisy kebingungan. Mereka dihinggapi rasa bimbang karena ingin merenovasi Ka'bah atau membiarkannya apa adanya. Tapi jika membiarkan apa adanya, suatu saat Ka'bah bisa runtuh. Dan mereka pun mengambil keputusan untuk merenovasinya. Namun saat mereka mengambil keputusan untuk merenovasinya, mereka masih takut untuk meruntuhkannya. Sehingga yang pertama kali meruntuhkannya adalah Al-Walid bin saya lupa, pokoknya Al-Walid. Dia yang pertama kali meruntuhkannya. Setelah mengetahui tidak ada siapapun yang terkena bangunannya, Al-Walid meruntuhkannya. Kemudian setelah diruntuhkan, para pemuka Quraisy bersepakat untuk hanya mengambil harta-harta dari yang baik. Contohnya seperti yang harta-harta yang buruk itu seperti dari pelacur, terus dari pedagang yang menggunakan cara riba, dari harta rampasan, bukan harta rampasan perang, harta rampasan yang dirampas gitu. Jadi mereka memutuskan untuk mengambil hal dari yang baik-baik. Kemudian setelah itu para pemuka Quraisy memutuskan dibagikan kabilah-kabilah masing-masing, dan setiap kabilah itu diperintahkan untuk menyelesaikan satu bagiannya masing-masing. Nah, pada renovasian itu yang diutus sebagai arsitek adalah Bakum. Serupa dia berasal dari mana, pokoknya Bakum lah yang pada saat awal bangunan Ka'bah hanya berdiri sekitar 6 hasta. Kemudian setelah direnovasi menjadi 9 atau 12 hasta, saya lupa. Kemudian setelah jadi diberikan penutup di atasnya, karena sebelumnya tidak ada penutup sehingga banyak pencuri-pencuri yang mengambil barang berharga dari dalam situ. Kemudian setelah itu para pemuka Quraisy dibuat bingung kembali karena mereka bingung siapa yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad di tempatnya kembali. Kemudian hingga 4 sampai 5 hari akhirnya saya lupa namanya. Kemudian dia mengusulkan kepada pemuka Quraisy bahwa orang yang pertama melewati pintu masjid dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian Allah pun membuat agar Rasulullah yang menjadi yang pertama melewatinya, sehingga Rasulullah yang meletakkan batu Hajar Aswad tersebut. Kemudian Rasulullah meminta kepada para pemuka Quraisy untuk mengambil satu helai kain yang besar, kemudian dipegang di ujung-ujungnya, dan batu Hajar Aswadnya diletakkan di tengahnya. Kemudian dibawa ke Ka'bah dan lalu dipasangkannya. Setelah itu pemuka Quraisy meletakkan seperti sebuah pintu yang ada seharusnya ada namanya tapi saya lupa. Kemudian tinggi pintu tersebut sekitar saya lupa juga. Pokoknya dia itu lebih tinggi. Dia berada di atas tanah, tidak seperti pintu pada biasanya. Dia lebih tinggi dan yang bisa dilewati oleh hanya orang-orang yang bisa melewatinya. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.